Hai kawan-kawanku semua, apa cerita? Semoga kalian baik-baik aja lah ya. Balik lagi kita di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film The Sorcerer and the White Snake tahun 2011. Film ini bercerita tentang cinta terlarang antara manusia dan siluman ular. Wih, mantap kali filmnya nih weh. Serius aku, nggak nipu. Jadi selama beberapa menit ke depan, aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian. So stay tuned. Jadi cerita filmnya tuh kayak gini weh. Di suatu malam dengan cuaca petir yang gede kali, adalah dua orang biksu yang pergi ke rumah angker. Pas pintu rumah dibuka, gak taunya malah masuk ke daerah kutub utara. Rupanya orang ini dua lagi di dunia siluman salju. Mereka punya misi buat nangkap siluman itu. Waktu siluman salju muncul, dengan ceroboh si murid nafsu kali pengen nyerang. Tapi karena masih newbie, dia langsung kena jurus yang ngubah badannya jadi es batu. Caklah kalian tengok weh, cantik kali ya kan silumannya. Seger kali ah. Gak pakai banyak bacot, dia langsung nyerang si guru biksu. Terjadilah aksi saling baku hantam. Siluman itu pakai jurus es batu lagi, tapi semua serangan gampang dihancurin. Gak pakai lama, akhirnya siluman salju kalah dan ditangkap pakai batok sakti. Saat si murid kembali normal, dia ditugaskan untuk nanti ngurung siluman itu di dalam menara pagoda. Abis selesaiin misi, mereka dua balik ke dunia manusia dengan gunain pintu Doraemon lagi. Setelah sampai di kuil, si murid pergi masuk ke pagoda buat masukin siluman salju tadi ke dalam menara siluman. Abis itu kita dikasih tengok di puncak gunung tertinggi, ternyata ada kakak beradik siluman ular. Ular putih sama ular ijo. Mereka berdua ini hidup senang-senang di sana. Di hari itu dari kejauhan, siluman ular nengok ada banyak tabib yang lagi nyari tanaman obat di gunung. Terus ya kan, si ular putih terpesona sama salah satu tabib karena ketampanannya. Tapi si ular ijo malah pergi buat nakut-nakutin. Waktu si tabib lagi ngedaki puncak gunung, tiba-tiba aja dia dikagetin sama si ular ijo. Jadi kejatuhlah dia ke danau. Si ular putih kasihan sama tabib itu. Dia kemudian berubah jadi manusia dan langsung terjun ke danau buat nyelamatin. Supaya nyawa si tabib selamat, si ular putih ngasih energi kehidupan dengan cara nyipok bibirnya. Wih, cantik kali senyum kakak ini ya kan. Waktu si tabib udah tersadar dari pingsan, dia langsung nyari cewek yang ngasih cipokan tadi. Tapi kawan-kawannya malah ngetawain karena dipikir dia lagi ngehalu. Dari kejauhan, si ular putih makin terpesona dengan si tabib. Ya mungkin gara-gara tadi dia udah ngasih cipokan, jadi kayak ada ikatan batin sekarang. Di tempat lain, si biksu dan muridnya lagi mau pergi ke kota. Mereka mau berburu siluman kampret setelah dapat info udah banyak korban yang bermatian. Gak disangka mereka ketemu sama si tabib yang tadi. Kebetulan pula dia juga mau pergi ke tempat yang sama. Jadi numpanglah orang itu dua di perahunya. Di puncak gunung, si ular putih kepikiran dengan cowok yang dia selamatin kemarin. Karena udah terotak kali, dia berencana nekat pergi ke dunia manusia buat nemuin si tabib. Si ular hijau pun juga pergi ikut. Setelah sampai di sana ya kan, si ular putih nyuruh adiknya buat nyari si tabib. Abis itu dibawa ke pavilion biar nanti mereka dua ketemu di sana. Ternyata si biksu dan muridnya juga udah sampai. Mereka berpencar buat nyari keberadaan siluman kampret. Di malam itu suasana kota meriah kali karena ada perayaan pesta lampion. Waktu si murid lagi jalanin misi, tiba-tiba aja alat saktinya nunjukin tanda kalau ada siluman. Rupanya pas kali si ular ijo ada di situ. Dia nggak tahu kalau cewek cantik ini adalah siluman ular. Karena kepolosan si murid biksu, si ular ijo pun pengen ngajak berkawan. Namun dia teringat dengan tugas dari kakaknya. Gak pakai lama, akhirnya si ular ijo pun berhasil nemuin si tabib. Diajaklah dia buat ketemu dengan kakaknya ya kan. Tapi si tabib malah kebingungan. Dia ngasih tahu kalau udah salah orang. Gak mau pakai banyak bacot, dengan terpaksa si ular ijo diam-diam ngedorong perahu ke tempat kakaknya nunggu. Si tabib ya langsung panik. Kok perahuku bisa jalan sendiri, pikirnya. Gak disangka perahu sengaja ditabrakkan ke jembatan dan si tabib pun nyemplung ke dalam sungai. Si ular putih yang udah nunggu di pavilion pura-pura gak tahu dia. Dipikir nanti bakalan didatangin. Nggak taunya si tabib malah nyuekin dan dia langsung pergi aja dari situ. Mana ada cerita. Si ular putih make ekornya buat ngehancurin jembatan yang ngebuat si tabib pun jatuh ke pangkuan. Abis itu langsung dipeluknya lah si tabib. Tapi ternyata si tabib gak ingat sama cewek itu dan dia berusaha pergi dari sana.
Si ular putih terus ngedempetin badannya, namun si tabib malah nolak ngehindar. Wih, kalau aku di kayak gitu kan, ku gas lah terus. Abis itu si ular putih sengaja ngedorong si tabib jatuh ke sungai dengan tujuan biar dia bisa ingat. Waktu di dalam sungai ya kan, si ular putih ngasih cipokan dan akhirnya si tabib pun ingat dialah cewek cantik yang kemarin udah nyelamatin nyawanya di danau. Oh, mana ada cerita, langsung pelukan mesra orang itu di dalam air. Abis itu ya kan, si ular ijo balik jumpain si murid biksu. Dia mau main-main sama kawan barunya itu. Tapi si murid nolak karena dia harus fokus nyari siluman kampret. Mendadak secara nggak sengaja, si ular ijo nengok di mana keberadaan siluman kampret dan dia pun segera ngasih tahu. Karena percaya dengan penglihatan cewek itu, si murid pun langsung ngejar perahu tempat siluman kampret berondok. Dipakailah simbal sakti buat ngelawan mereka. Dengan jurus yang paten, dia ngebunuh kampret-kampret itu. Tapi tiba-tiba aja kakinya dicengkram sama siluman kampret yang ada di dalam perahu. Dan lehernya kena gigit pula. Sambil nahan kesakitan, dia ngebunyiin lonceng darurat. Oh, si guru biksu pun dengar panggilan itu dan dia langsung bergegas pergi ke sana. Tapi pas udah nyampe, si kampret malah pergi terbang ngebawa muridnya. Si guru biksu nggak tinggal diam. Dia pakai kalung tasbih buat ngejatuhin si kampret dan akhirnya si murid pun berhasil lepas. Si guru biksu terus ngejar sampai berhasil nangkap ekornya. Dia dibawa terbang dan dijatuhkan ke dalam gunung. Dengan pisau belati sakti, badan dicucuk yang akhirnya dia berhasil bunuh siluman kampret ke dalam magma gunung berapi. Di keesokan pagi, si guru biksu dan muridnya udah sampai ke kuil. Si murid langsung segera diobatin sama para biksu di sana. Abis itu, di rumah si tabib, ternyata tadi malam si ular putih nginap di rumahnya. Mereka dua ini udah saling jatuh cinta. Jadi nggak mau lama-lama, si tabib pun berencana pengen ketemu sama orang tua si cewek buat dikawinin. Balik kita ke kuil, bocil-bocil di sana lagi ngebangunin si murid yang masih tidur. Pas udah bangun, mereka terkejut karena mukanya udah berubah jadi siluman kampret. Si murid pun juga terkejut batin. Dia ngerasa malu dan akhirnya pergi kabur ninggalin kuil. Bocil-bocil itu kemudian ngasih tahu sama si guru biksu tentang kejadian barusan. Tapi si guru biksu cuma bisa diam pasrah karena dari awal dia udah tahu kalau hal itu bakalan terjadi. Di lain tempat, si ular ijo lagi bantuin kakaknya buat nyiptain rumah palsu karena si tabib mau datang buat ngelamar. Saat dia lagi mau nyihir rumah yang udah rusak, gak sengaja dia ketemu sama si murid biksu yang lagi mau gantung diri. Karena ditakut-takutin sama si ular ijo, si murid gak jadi bunuh diri. Dan cewek itu akhirnya ngasih tahu kalau dia juga adalah siluman. Wih, imut juga kakak ini ya pas ngeluarin lidah. Kok jadi pengen aku? Si ular ijo maksa dia buat belajar bagaimana cara hidup sebagai siluman. Diajarilah kayak mana kampret tidur ya kan? Dari bergelantungan di pohon. Abis itu si ular ijo ngejebak dia dengan jilat leher, makan daging, dan juga minum darah. Jadi karena dia udah ngelanggar 3 pantangan, si murid biksu sekarang udah sah jadi siluman. Nangis-nangislah dia nerima kenyataan pahit itu. Hari lamaran pun tiba, si tabib pergi ngedatangin rumah si ular putih. Tahu kalian, rumah itu adalah rumah rusak yang udah disihir sama si ular ijo. Rupanya dia juga udah nyihir teman-teman binatangnya jadi manusia buat nyamar jadi keluarga palsu mereka. Pokoknya aneh kali. Kayak mana lah pula, sifat binatangnya masih agak kelihatan. Saat si tabib udah ngucapin kalimat lamaran, si ular ijo cepat-cepat ngebuat dia pingsan. Soalnya penyamaran manusia udah mau hilang dan mereka semua akhirnya balik lagi jadi binatang. Gak disangka ya kan, si guru biksu dan murid-muridnya mau datang ke rumah itu. Mereka tahu kalau ada banyak siluman yang berkumpul di sana. Dengan kembut ketakutan, siluman tikus datang ngasih tahu kabar buruk itu. Kocar-kacir lah mereka semua. Si ular putih kabur sambil bawa si tabib, sedangkan si ular ijo ngehalangi para biksu biar nggak ngejar kepergian kakaknya. Adu ilmu lah orang itu dua ya kan. Seling! Si guru biksu ngeluarin senjata Buddha dan ngebuat si ular ijo nggak bisa ngapa-ngapain. Rupanya hal itu ditengok sama si kampret. Gak tinggal diam, dia pun ngeluarin sayap buat terbang nyelamatin si ular ijo. Waktu si guru biksu mau ngeluarin jurus tapak Buddha, gerakannya mendadak berhenti gara-gara dia nengok muridnya yang udah berubah jadi siluman kampret. Si guru biksu pun bimbang dan dia akhirnya ngelepasin jurus tadi ke batu. Si kampret mohon-mohon sama gurunya supaya si ular ijo dilepasin. Ya dengan berat hati si guru biksu pun ngelepasin mereka. Dia tampak sangat sedih nerima kenyataan kalau murid kesayangannya itu sekarang udah berubah jadi siluman.
Waktu lagi terbang, nggak disangka si kampret buat janji kalau dia bakalan selalu ngelindungin dirinya. Si ular putih dan tabib udah sampai di rumah. Saat si tabib udah terbangun dari pingsan, dia pun ngerasa heran kok udah nyampe aja di rumah. Si ular putih pun ngasih tahu kalau mereka tadi udah diberkati dan sekarang dia udah sah jadi biniknya. Walaupun kebingungan, tapi karena udah nikah pikirnya, ya nunggu apa lagi. Si tabib pun ngebuka gembok pertahanan si ular putih dan mereka pun langsung bercocok tanam. Wih, pasti licin-licin bersisi itunya ya kan weh. Jalinan asmara antara manusia dan siluman ular udah terjadi. Mereka berdua sekarang jalani hari dengan penuh cinta dan bahagia. Di suatu ketika, ada layakan kejadian yang mengerikan terjadi di kota. Banyak orang yang bermatian dengan keadaan badan kering kerontang dan juga ada yang mati keracunan. Si guru biksu dan murid-muridnya pergi nyari tahu apa penyebab kejadian tragis itu. Ternyata di sana juga ada si tabib. Dia lagi ngasih obat buat orang-orang yang keracunan. Si guru biksu yang nengok hal tersebut, dia datang nyamperin dan ngasih tahu kalau penyakit mereka nggak bisa disembuhin karena itu ulah dari siluman. Tapi si tabib nggak nyerah, dia tetap berusaha. Berhari-hari dia terus ngeracik tanaman obat. Si ular putih kasihan nengok lakinya yang sibuk kerja tanpa henti. Waktu lagi disuruh ngipasin obat, dia ngeluarin energi kehidupan dari mulut dan abis itu dimasukin ke dalam rebusan obat. Tapi mendadak badannya jadi oyong lemas. Waktu lagi di kota ya kan, si guru biksu pakai serbuk sakti yang akhirnya dia jadi tahu kalau yang buat orang-orang pada bermatian adalah gerombolan siluman rubah putih. Oh, mana ada cerita. Si guru biksu dan muridnya pergi ngejar mau nangkap mereka semua. Saat siluman rubah udah tersudut, mereka mendadak ngilang masuk ke dalam pokok bambu. Si guru biksu nyuruh murid-muridnya konsentrasi karena siluman rubah lagi gunain jurus penggoda. Tahu kalian weh, ngegodanya pakai suara desahan sambil joget-joget manja biar konsentrasi buyar. Tapi ternyata godaan itu semuanya gagal. Setelah komat kamit baca doa, si guru biksu kemudian ngeluarin batok sakti dan ngurung mereka semua masuk ke dalam. Di rumah tabib, waktu lagi nyiapin obat-obatan, si ular putih mulai ngerasa pening kali. Ya itu karena efek terlalu sering ngeluarin energi kehidupan. Kawannya si tikus ngasih nasihat agar nggak maksain diri. Soalnya kalau dipakai terus-terusan, nanti nyawa bisa leong. Tapi karena udah cinta kali dia ke lakinya, si ular putih nggak peduli sama sekali. Waktu si guru biksu balik ke kota, dia nengok ada banyak orang lagi ngumpul-ngumpul. Ternyata si tabib lagi bagiin ramuan obat mujarab yang bisa nyembuhin penyakit dari siluman rubah tadi. Pas obat itu dicek ya kan, dia tahu di dalamnya ada energi kehidupan siluman. Si guru biksu kemudian sengaja ngasih hadiah pisau belati sakti ke tabib buat dia jaga diri. Di hari itu, akhirnya si guru biksu tahu kalau ternyata bini si tabib adalah siluman ular. Diikutilah kemana dia pergi ya kan. Si ular putih ya tentu aja lari ketakutan. Dia tahu kalau ada biksu sakti yang lagi ngejar. Waktu udah tersudut, si guru biksu langsung ngasih serangan dan mereka dua akhirnya saling baku hantam. Walaupun si ular putih punya ilmu hebat, tapi dia akhirnya kalah. Waktu mau dibunuh ya kan, ternyata si guru biksu ngasih peringatan kalau siluman dan manusia nggak bakalan bisa bersama. Tapi karena kebaikannya semalam udah ngebuat obat buat nyembuhin orang-orang, si biksu pun ngelepasin dia dan nyuruh dengan tegas agar segera pergi ninggalin dunia manusia. Ya tentu aja siluman ular putih ngerasa sangat sedih karena cinta sejatinya sama manusia dilarang sama si biksu. Saat di malam hari, waktu si tabib baru pulang, dia ngebawa hadiah pemberian dari orang-orang yang udah dia sembuhin. Abis itu mereka dua makan malam lah ya kan. Si tabib nuangin minuman yang dari hadiah itu. Awalnya si ular putih ngira itu cuma arak biasa. Pas udah diminum, mendadak dia ngerasain hal aneh sama badannya. Dan ternyata itu adalah anggur bunga belerang, minuman yang paling pantang diminum sama siluman. Karena sadar wujud manusianya bakalan hilang, dia langsung ngunci diri di dalam kamar. Dan betul aja, mendadak ekor ularnya udah nongol. Si ular putih cepat-cepat pengen kabur dari jendela, tapi nggak taunya badan malah terpental pula. Ternyata di luar para biksu udah pada ngepung, dan rumah itu pun dikelilingin dengan benang sakti. Abis itu tiba-tiba aja si guru biksu masuk lewat atap rumah. Gara-gara si ular putih nggak dengar peringatan yang tadi siang, dia sekarang berencana mau nangkap secara paksa. Si ular putih pun marah, dia pun langsung berubah ke wujud ular putih. Terjadi lagi lah baku hantam di antara orang ini dua. Si tabib terkejut batin, nengok ada ular putih gede di dalam kamarnya.
Pas dia kecampak karena hempasan badan si ular, pisau belati pemberian dari si biksu terjatuh dari bajunya. Dengan nekat ketakutan, dia nggak sengaja nyucuk badan si ular. Oh, ya tentu aja si ular putih ngerasa sangat kesakitan. Namun mendadak dia jadi terdiam nangis. Dia nggak nyangka kalau lakinya tega ngelakuin hal itu. Saat si biksu mau masukin siluman ular ke dalam batok saktinya, si ular putih pun langsung pergi kabur dari sana dengan robos lantai rumah. Setelah si ular putih cabut, si tabib nanyain di mana keberadaan bininya. Karena dipikir dia, ular gede tadi udah nelan bininya hidup-hidup. Si guru biksu pun dengan tegas ngasih tahu kalau ular tadi adalah bininya. Jadi terkejut batin lah dia. Si tabib sama sekali nggak nyangka kalau cewek yang dia cintai adalah siluman. Setelah tahu hal tersebut, si tabib pun terdiam lemas. Dia sangat sedih karena tadi udah ngelukain bininya. Di dalam goa, si ular putih kondisinya udah sekarat kali. Adiknya si ular hijau cuma bisa pasrah nengok keadaan kakaknya itu. Tapi walaupun udah kondisi kayak gitu, dia nggak dendam. Itu semua karena cintanya memang tulus. Si tikus, kawannya si ular putih, ngasih tahu ke tabib tentang obat yang dapat nyembuhin luka belati sakti. Obat itu berada di dalam menara pagoda, penjara para siluman dikurung. Dengan perasaan cinta yang besar demi nyelamatin nyawa bininya, dia pun dengan nekat pergi ke sana buat ngambil obat penyembuh. Namun ternyata si tikus cuma bisa ngantar sampai halaman pagoda aja. Jadi nggak ada pilihan lain. Dengan nekat sekuat tenaga, si tabib pun ngedaki menara pagoda itu sendirian. Gak pakai lama, akhirnya dia nemuin obat penyembuh. Pas mau diambil ya kan, obat itu malah pakai jurus Kage Butsin buat nyerang si tabib. Dalam keadaan terjepit, dia teringat sama nasihat si tikus kalau obat yang asli nggak bisa terbakar. Dengan sekuat tenaga, korek pun dihidupin buat ngebakar obat yang palsu. Tapi rupanya dia pun malah ikutan terbakar juga. Gak sia-sia, akhirnya dia bisa nemuin mana obat penyembuh yang asli. Tiba-tiba aja cahaya yang ada di dalam pagoda padam, dan penjara para siluman malah jadi terbuka pula. Wih, ngeri kali weh. Siluman-siluman yang ada di dalam penjara jadi pada berkeluaran. Si guru biksu dan murid-muridnya sadar kalau ada hal buruk yang terjadi di pagoda. Gak mau buang-buang waktu, mereka semua pun segera bergegas pergi ke sana. Si tabib cepat-cepat turun dari situ karena dia tahu kalau para biksu lagi menuju ke pagoda. Obat penyembuh dititipkan dan tikus itu pun segera pergi ke goa tempat si ular putih. Waktu si tabib mau kabur dari sana ya kan, tiba-tiba aja semua siluman yang udah lepas dari kurungan masuk ke dalam badannya weh. Gak tinggal diam, si guru biksu yang barusan sampai di tempat itu, dia langsung ngebungkus si tabib pakai jubah saktinya. Tapi gara-gara udah kerasukan banyak siluman, gak ada pilihan lain, dia pun dibawa ke kuil. Di lain tempat, akhirnya si tikus udah nyampe ke goa siluman ular dan dia segera ngasih obat penyembuhnya. Si tikus juga ngasih tahu kalau tabib udah ditangkap sama para biksu. Tahu kalian weh, sampai matahari terbit, mereka masih ngelakuin ritual pengangkatan siluman. Tapi tiba-tiba aja para biksu penjaga perbatasan niup trompet sangkakala. Mereka ngasih tanda peringatan kalau ada bencana besar yang mau menuju ke kuil. Si guru biksu yang sadar sama musibah itu, dia kemudian nyuruh murid-muridnya buat nyegel semua pintu kuil dengan mantra pelindung. Dan disuruh juga agar tetap jalanin ritual walau apapun yang terjadi. Abis itu ya kan, si guru biksu berdiri di ujung daerah perbatasan kuil. Dan gak berapa lama, ombak besar pun muncul. Ternyata itu adalah kedatangan siluman ular. Si ular putih minta agar lakinya dilepaskan. Tapi si guru biksu ya tentu aja gak mau. Jadi emosi lah orang itu dua. Mana ada cerita jurus siluman dikeluarin buat nyerang dia. Ting 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 ting, ayo ting 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 ting. Mereka saling adu senjata, tapi jurus siluman ular berhasil dihancurin. Abis itu ya kan, si ular putih ngasih ancaman kalau lakinya nggak segera dibebasin, dia bakalan buat banjir bandang ke daerah itu. Tapi si guru biksu nggak berubah pikiran, dia tetap nggak mau ngebebasin si tabib. Gak main-main, si ular putih dan ular hijau masuk ke dalam danau. Mereka ngebuat ombak tsunami yang gede kali. Mana ada cerita, tempat itu semuanya hancur dihempas sama ombak besar. Gak cuma itu aja, mereka dua berubah jadi ular raksasa buat ngelawan si biksu. Gak pakai lama, semua wilayah di daerah kuil pun tenggelam. Tapi gak disangka ya kan, para biksu masih tetap ngelakuin ritual weh. Apa gak paten kali ya kan? Karena kewalahan ngelawan si guru biksu, mereka dua mendadak pergi kabur dari sana dan langsung menuju ke kuil.
Tapi percuma aja, walaupun dengan sekuat tenaga, mereka nggak bisa ngedobrak pintu kuil. Soalnya udah dipasang mantra pelindung. Gak disangka pasukan tikus datang bantuin. Mereka ngeganggu para biksu yang lagi berdoa, biar mantra yang ada di pintu bisa hilang. Gak pakai lama, akhirnya si ular putih pun berhasil ngedobrak pintu kuil. Dan dia langsung ngeluarin si tabib dari sana. Saat udah di darat ya kan, rupanya si tabib gak kenal sama dia. Si tabib lupa kalau si ular putih adalah bininya. Ya tentu aja jadi terkejut batin lah si ular putih. Kok bisa lupa pula pikirnya. Si guru biksu ngasih tahu kalau hal itu gara-gara si tabib udah dirasukin sama banyak siluman. Dan juga karena proses ritual yang belum selesai. Tapi si ular putih gak percaya. Dia langsung nyerang si biksu dengan membabi buta. Ngeri kali weh. Si ular putih ngeluarin jurus ribuan ular. Ular-ular itu ngegigit dan ngelilit badan si biksu. Yat! Dengan make tenaga dalam, dia ngehempasin semua ular itu. Si ular putih pun juga ikutan kecampak kena jurusnya. Si ular ijo gak tinggal diam. Dia langsung nelan si biksu masuk ke dalam perut. Dibantai si biksu pakai duri-duri yang ada di dalam perut ular. Si guru biksu dengan sekuat tenaga langsung ngerobek badannya. Ya tentu aja jadi tumbang lah dia. Tapi si guru biksu pun udah babak belur. Ya kayak mana lah, kena keroyok pulanya ya kan. Tiba-tiba aja muncul hal yang gak terduga. Si kampret muridnya dulu datang ke sana bantu nyelamatin biksu-biksu yang tenggelam. Si guru biksu pun terharu karena walaupun muridnya itu udah jadi siluman, tapi masih punya hati buat nolongin manusia. Abis itu dia pun minta ampun ke Buddha atas kesalahannya selama ini. Gak hanya para biksu, dia juga nyelamatin si ular ijo yang lagi sekarat. Si kakak yang gak tega nengok adiknya udah terluka parah, si ular putih langsung ngeluarin jurus pamungkas. Dia buat topan air yang gede kali. Dibanding jurus Aquaman, gak ada apa-apanya lah. Gila kali si ular putih ini. Gak tinggal diam, si guru biksu langsung berdoa minta kekuatan dari sang Buddha. Tapi bersamaan, wuff, jurus topan air datang mengarah ke si biksu. Tiba-tiba aja ya kan, teng, teng. Suara besar lonceng bergema dari atas langit. Topan air itu pun jadi terhalang. Abis itu muncul jurus 1000 tangan Buddha dari badannya. Ditepeslah semua serangan. Gak berhenti di situ, si ular putih langsung ngeluarin jurus gelombang tsunami-nya buat nenggelamin si biksu. Tapi jurus 1000 tangan si biksu yang tadi ya kan, berkumpul jadi tapak Buddha yang gede kali. Dan akhirnya, BAM! Gelombang tsunami itu pun dihempaskan sama jurus tapak Buddha. Wih, paten kali jurusnya wak geng. Si ular putih pun juga terhempas kena jurus itu. Tapi ternyata masih belum nyerah dia. Si ular putih kemudian ngeluarin jurus topan batu. Dia ngehancurin pagoda buat nyerang balik si biksu. Tapi percuma aja. Cahaya Buddha ngehalau serangan itu dan malah nyerang balik ke ular putih. Batu-batu tadi kemudian balik nyatu lagi jadi pagoda dan kemudian ngurung si ular putih di dalam. Menjerit-jerit nangis. Si ular putih mohon-mohon sama si guru biksu biar dia bisa nemuin si tabib lakinya untuk terakhir kali. Dengan kerendahan hati, dia minta kebijakan kepada sang Buddha. Dan si ular putih pun ngucapin kata Amitofo. Gak disangka doanya itu didengarkan. Cahaya Buddha terpancar dari atas langit. Karena ampunan dari sang Buddha, si guru biksu kemudian ngangkat pagoda itu dan ngasih kesempatan terakhir kali kepada si ular putih buat nemuin si tabib. Walaupun si tabib gak kenal, tapi hatinya jadi ngerasa sakit pas ditengok air mata cewek itu keluar. Si ular putih bilang kayak gini, sebelum dia ketemu dengannya, dia udah meditasi selama 1000 tahun. Tapi ribuan tahun itu nggak ada artinya dibandingkan sesaat bersama dengannya. Sambil nangis-nangis, kemudian dia nyipuk bibir lakinya itu. Dan nggak disangka tiba-tiba aja si tabib jadi ingat kalau cewek itu adalah cinta sejatinya. Tapi ternyata waktu si ular putih udah habis, dia pun tersedot ke dalam pagoda. Si tabib langsung ngejar kepergiannya. Namun sia-sia aja, si ular putih pun sekarang dikurung ke dalam pagoda. Mereka berdua akhirnya terpisah untuk selamanya. Sebagai hukuman, siluman itu kembali ke bentuk asalnya, yaitu seekor ular putih. Adiknya si ular ijo cuma bisa pasrah dengan semua kejadian itu. Dengan sisa kekuatannya, dia kemudian nyurutin bencana banjir yang udah nenggelamin daerah itu. Di penghujung film, si tabib mengabadikan hidupnya untuk bersihin halaman pagoda. Dia berharap suatu saat nanti bisa ketemu lagi dengan kekasih hatinya. Dan akhirnya film pun tamat. Jadi kayak gitulah weh alur cerita film The Sorcerer and the White Snake tahun 2011.
Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah Dari dulu, begitulah cinta. Penderitaannya tiada akhir. ya udahlah dulu ya weh. Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and cheers!